Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 8 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 5 Desember. Ada 5 ide yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Itulah yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Jadi, apabila Anda ingin melihat lebih banyak lagi pembahasan di F-Talk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, silahkan berkonsultasi saham apa yang menarik untuk dibahas. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, kita mulai dari IHSG. Hari Minggu, seperti biasa, kita akan melihat bagaimana perkiraan IHSG dari Stockholm. Minggu lalu, perkirakan ekstensi penurunan wave C itu berada di 7.060 sampai dengan 6.999, dan IHSG sempat mengalami penurunan di bawah 7.060. Setelah itu terjadilah rebound. Dan setelah rebound, kita lihat di penutupan beberapa hari yang lalu, ya, tren turun wave C, ya, wave C ini sudah dipatahkan, sehingga kita bisa katakan saat ini adalah wave naik, ya. Dan wave naik ini akan selanjutnya adalah menguji wave 4, trend line wave 4. Ya, jadi minggu ini kami perkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan menguji 7.000 resist selanjutnya, ya, 7.400 sampai dengan 7.450. Ya, itu adalah area resist yang memungkinkan dalam jangka pendek, ya. Oke. Sementara seperti itu untuk IHSG, kita lanjut ke pembahasan saham. Mau dibahas saham MAPA. Untuk swing trade, apakah saat ini bisa entry? TP-nya di berapa? Oke, kita lihat, ya. MAPA. Oke, untuk saat ini MAPA relatif cenderung ke konsolidasi, ya. Di dalam tren naik jangka panjang, kami lihat di sini pergerakannya cenderung ke konsolidasi, namun kita akan lihat berapakah potensi di area konsolidasi ini. Oke, untuk harga penutupan terakhir di 1010, ya, 1010, apabila dia naik ke resist konsolidasi di area 1100 sampai dengan 1175, itu sekitar 16%, ya. Jadi dengan potensi upside sebesar itu cukup, ya, untuk kita swing trade. Nah, selanjutnya kita akan lihat berapa potensi risikonya ke support konsolidasinya ini, itu sebesar 3,3%. Namun berdasarkan penutupan terakhir ini cenderung lebih ke menutup gap, ya, di 1005. Mungkin apabila kita ingin swing trade di saham ini bisa sedikit bersabar menunggu beberapa poin di bawah, ya, yaitu di 1005 sampai dengan, kalau Anda bisa dapat di bawah 995, itu akan lebih kecil lagi secara risk dan tentunya lebih besar secara upside, ya. Oke, kita lihat dari trennya ini masih berjalan dan kami pun di Bulls Hunter, ya, masih mempertahankan saham ini, meskipun saham ini posisinya sudah cukup tinggi, ya. Kalau kita bicara MAPA, terakhir kita jual di beberapa waktu yang lalu, ya, di bulan November. Kita lihat dulu, ya. Jadi kita perlu sampaikan supaya apa? Supaya kalau kita bilang, oh, saham ini bisa trading, tetapi kami tidak ingin penonton kami itu menjadi exit liquidity, ya, atau kita memanfaatkan penonton untuk dapat kita jadikan sarana untuk jualan. Kita tidak ingin seperti itu,
Tapi kita perlu sampaikan jika di area saat ini untuk strategi jangka menengah ini adalah area jualan ya. Jadi di Bulls Hunter sendiri kita sudah melakukan akumulasi saham ini dalam beberapa bulan yang lalu ya. Oke, kita lihat di laporan kinerja bulan November. Nanti kita akan lihat di harga berapa target naik dari saham ini supaya kita bisa sampaikan ini secara clear, tidak ada yang namanya kepentingan ya gitu. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan distribusi tetapi masih pegang sampai sekarang ini ya. Kita lihat di 1100 ke atas ini adalah area yang kita jadikan target jualan ya. Untuk sementara ini mungkin jika saham ini naik ke situ target distribusi kita akan lanjutkan ya. Saya sampaikan ini supaya tidak ada nanti anggapan kalau kita bilang sebuah saham itu bagus itu semata-mata untuk kepentingan kami, bukan ya, tetapi kita sampaikan seperti ini. Secara untuk jangka pendek saya rasa untuk swing ya tadi saya sampaikan secara risk reward menarik ya, secara risk reward menarik. Yang terpenting adalah Anda disiplin karena saham ini memang relatif sudah mengalami kenaikan setelah kami ya kita akumulasi di beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi saham ini untuk trend following memang sudah cukup tinggi, tetapi kalau untuk swing trade ya karena ini masih bisa secara ruang naik juga masih memungkinkan ya nggak apa-apa, bisa gitu ya. Tapi Anda harus tahu kalau misalkan saham ini naik ke 1100 ke atas kemungkinan kita akan melanjutkan distribusi. Jadi mohon maaf misalkan nanti ada kita jualan di situ gitu ya. Ini ya, kita masuk di tanggal 9 Agustus di 800-an kecil ya gitu. Sekarang udah bulan Agustus, kita benar-benar masuk ketika saham apa ini baru saja reversal tentunya ya. Tentu saja kita akan mencari saham-saham yang posisinya belum naik ya. Ya, kalau sudah naik tentu saja kita akan hindari untuk kita rekomendasikan. Kita concern atau fokus mencari saham-saham yang berpotensi naik, bukan yang sudah naik. Nah, kalau untuk swing trade di harga saat ini pun masih memungkinkan ya secara upside ya untuk kita tradingkan karena mungkin kita melihat meninjau dari beberapa target ya. Jadi target kami itu yang kedua itu di 11.30, ketiga target terakhir kita di Bulls Hunter itu di 12.90, sehingga kalau saham ini naik ke atas 1130 sampai dengan 1290 kemungkinan besar kita akan tuntaskan dan mungkin saja tren di situ akan mulai terjadi perubahan. Kita perkiraan seperti itu. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ep, mohon TA-nya, technical analysis ya. Support TPIA di berapa? Apakah harga sekarang masih menarik? Oke, TPIA kemarin kalau tidak salah kita juga trading di private trading room. Tapi sayang memang kurang terlalu baik ya eksekusinya sehingga tidak maksimal. Kita lihat dulu ya, saat ini sudah naik yang jelas. Kita akan lihat target di private trading room sendiri itu di berapa gitu ya. Ini ya. Posisi saat ini di 8.600 ya. Jadi kalau terakhir kita rekomendasikan di tanggal 3 Desember itu berarti kurang lebih beberapa hari yang lalu, minggu lalu ya kita rekomendasikan saham ini dengan target di 8.200. Dan saat ini TPIA sudah di berapa ini? 7.050 ya, sudah naik di
8.600. Jadi sudah naik ke atas target yang seharusnya. Dengan demikian, dengan mudah kita akan sampaikan saham ini sudah terlambat untuk kita beli untuk saat ini. Oke. Gitu. Jadi momentum yang mungkin bijak untuk mengambil saham ini ya tanggal-tanggal awal bulan Desember kemarin. Nah, saat ini untuk entry, untuk swing trade ya, saran kami dikasih atau tidak ya perlu menunggu yang namanya koreksi dulu. Ya, jadi kalau koreksi kira-kira sahamnya bakal kemana gitu ya dalam momentum swing yang masih bisa berlanjut. Ya, karena saham ini sebenarnya juga secara keseluruhan sudah sangat-sangat tinggi. Sehingga kalau kita mau ngambil saham seperti ini ya, kita harus pastikan kita disiplin. Ya. Untuk antisipasi yang namanya bubble, yang namanya puncak kenaikan itu terantisipasi. Jangan sampai kita nyangkut di harga pucuk. Itu aja. Ya, makanya kenapa kalau kita kelewatan misalkan ya, ada saham naik itu sudah naik terlalu tinggi, tidak mungkin kita rekomendasikan. Ya. Jadi karena untuk mengantisipasi itu, beli di harga yang tidak pada seharusnya. Gitu. Nah, memang tantangan terbesar bagi trader itu ketika kita beli di posisi yang baru akan naik, itu akan mudah sekali ya muncul fall signal. Ya, gitu. Jadi itu adalah konsekuensi, tapi itu worth untuk risk yang bisa ditoleransi. Ya, gitu. Oke, jadi kalau Anda mau masuk di TPIA dengan harga saat ini menurut saya ya, menurut saya ini sudah cukup tinggi. Jadi perlu ada wave turun ya. Wave turunnya ini kalau saat ini yang kita lihat area supportnya di 8.000 ke bawah. Ya, bisa di 7.900 sampai dengan 7.575. Apakah nanti kita akan rekomendasikan jika itu turun? Belum tentu ya, karena sebenarnya ini relatif sudah sangat tinggi untuk dibeli. Ya, secara keseluruhan. Jadi kalaupun saham ini naik, kami khawatir, yang selalu kami khawatirkan adalah member kami beli di harga yang sudah terlalu tinggi dan tidak menjalankan trading plan dengan benar. Ya, tidak benar itu bukan berarti seperti apa, tidak, tetapi ada kalanya kita tidak mengawasi, ada kalanya tidak kita lupa melakukan set auto, cut loss dan sebagainya, menyebabkan risiko-risiko yang besar itu muncul. Ya, gitu. Dan ada juga masih banyak yang mungkin fitur-fitur keamanan yang seharusnya digunakan itu masih belum digunakan juga banyak. Gitu ya. Nah, kita tentunya mengambil cara aman, tidak akan merekomendasikan saham yang sudah terlanjur naik atau kita kelewatan gitulah ya, bahasanya seperti itu, bahasa gampangnya. Oke. TPIA ini sudah menurut saya sudah terlalu tinggi untuk dikejar. Lanjut. Mohon analisis SKRN secara fundamental teknikal, bagus masuk di harga berapa, untuk jangka panjang apakah bagus? Super keren ya, sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ya. Kita lihat fundamentalnya dulu, apakah ada perubahan. Oke, kita lihat dari pertumbuhannya ini terlihat sangat bagus ya, namun Anda perlu tahu bahwa memang secara laba ya di 2023 kemarin banyak yang tidak organik gitu ya, jadi terkesannya bagus. Kita lihat ya, dengan demikian dividen yang berpotensi diberikan ini akan cukup tinggi. Bahkan Anda lihat di 2021 ini payout-nya tidak sehat, di atas 100%. Menurut saya tidak sehat. Jadi payout yang sehat itu ya 50 sampai dengan 70 maksimal. Supaya apa? Supaya ada alokasi untuk pertumbuhan. Ketika payout-nya terlalu besar, bahkan lebih dari 100%, mungkin ada sesuatu yang sifatnya tidak bisa diulang, ya, kinerja yang tidak bisa, sulit untuk diulang dengan cara organik, itu akan membuat kita
tidak untung di masa yang akan datang. Ya. Gitu. Jadi ini pernah kita bahas, kalau tidak salah sudah pernah kita bahas, Anda bisa cek di Telegram Yap Advisor. Kemudian secara margin profitabilitas ini bisa dikatakan ya tadi seperti yang saya bilang, bahwa laba bersihnya itu mendekati dan bahkan lebih tinggi dibandingkan operasionalnya, gitu ya, gitu. Jadi di sini kita bisa lihat memang ada beberapa perubahan ya dari sisi revenue stream, bahwa di tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu ya, jadi terjadi yang namanya perubahan revenue stream. Di sini bisa dilihat ya. Awalnya memang ini IPO-nya kapan sih? Udah lama ya. Kita lihat ya. 2019 ya. Jadi saat sebuah perusahaan itu sering merubah-rubah revenue stream, ya kan? Sesuatu yang sering berubah itu akan menyulitkan kita sebagai investor untuk melakukan proyeksi. Ya, kalau kita trading itu beda lagi ya. Semakin dia tidak jelas, semakin pergerakannya semakin menarik. Tapi kalau tidak stabil, buat kami ya, itu akan sulit untuk kita melakukan kalkulasi. Kecuali kita melakukan gambling. Oh, tahun depan dia bisnisnya berubah jadi ini, tahun depan lagi berubah bisnis jadi nah. Itu yang membuat kita akan kesulitan. Terutama ya kita memang fokus pada proyeksi-proyeksi yang sifatnya memang datanya harus ada. Dalam melakukan proyeksi, kita harus memiliki data-data yang minimal itu ada 5 tahun yang tetap, tidak ada yang berubah. Kalau sering-sering berubah, itu akan menyulitkan kita mendapatkan angka yang, bahkan angka yang mendekati pun sulit, apalagi yang presisi gitu ya. Nah, itulah yang saya maksud. Mungkin saham ini akan lebih cenderung dengan trading ya gitu, karena teknikalnya pun sebenarnya cukup menarik ya. Di situ kita bisa lihat terjadi beberapa perubahan yang tahun 2023 kemarin pun dia berubah gitu ya. Oke, jadi dengan demikian saran kami untuk saham ini lebih ke trading ya. Seperti itu, bukan untuk investasi. Pendapat kami seperti itu. Mohon analisa CMRY, apakah layak untuk invest? Harga masuk di berapa? Terima kasih dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih doanya. Untuk Cimory jelas ini fundamentalnya pasti layak buat kami ya. Karena kami pun juga punya, tapi untuk investasi di harga saat ini tentunya sudah sangat terlalu tinggi untuk dibeli. Terakhir kami rekomendasikan saham ini di 3.500. Ya, dan kami pun sudah sempat beberapa kali melakukan distribusi di harga 5.000-an. Artinya kalau untuk invest ini sudah tinggi ke orang ini tempat kita jualan gitu ya. Nah, kita sampaikan seperti ini supaya apa? Supaya penonton kami bukan menjadi sebuah exit liquidity. Ya. Secara fundamental layak, tetapi kalau Anda mau masuk paling tidak harus menunggu terjadi penurunan di bawah 5.000. Ya, gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi secara fundamental tidak perlu kami ulang, ini layak invest. Ya, tetapi untuk secara teknikal harga saham ini sudah terlampau tinggi. Oke, kita masuk di 2023 akhir ya di saham ini. Dan kita dapat di 3.000 sekian, 3.500. Ini perlu kita sampaikan supaya apa? Supaya tidak menjadi Anda menjadi, oh ini saham ini like invest menurut Jeff jadi dibeli aja. Bukan seperti itu. Ketika kita melihat sebuah saham itu like invest, bukan berarti kita beli saat itu juga. Tetapi ada waktunya kita menunggu sampai dengan harga ya itu menjadi menarik ya gitu. Nah ini ya, kita masuk di 3.500 tanggal November. Kita switch waktu itu dengan saham KIN yang kebetulan setelah kita switch KIN turun ya. Menurut kami Peer sudah melakukan langkah yang tepat ketika kita
kita melakukan sebuah investasi dan investasi yang kita perkirakan ini akan turun, kita harus mencari alternatif investasi yang lain. Nah, Cimory ini menurut kami ya secara teknikal harusnya turun ya gitu. Nah, kalau mau kita masuk, istilahnya kita mereakumulasi atau merekomendasikan kembali untuk akumulasi, paling tinggi ya secara teknikal ya itu adalah di 4.900, dan itu pun kecil kemungkinan ya, dengan catatan memang ada slot kosong di portofolio kita yang bisa kita tambahkan saham ini ke dalamnya. Tetapi jika memang ada saham yang lain ya kita akan skip ya. Nah, di berapa kira-kira paling best price secara teknikal saham Cimory untuk teknikal saat ini? Di 4.400 ya. 4.400 itu mungkin ya untuk jangka pendek menengah agak susah, tetapi siapa tahu ya kan, siapa tahu tahun depan ya kan kita diberikan di situ untuk melakukan reakumulasi. Dan sampai sekarang pun kita masih pegang ya, karena kita masih berekspektasi saham ini masih kita bisa jual di harga yang lebih tinggi lagi gitu ya. Lanjut saham terakhir ya. Oke. Tolong bahas BRIS untuk trend following. Apakah sekarang lagi tren naik? Target TP di berapa dan apakah harganya ideal untuk masuk sekarang? Terima kasih, sukses dan sehat selalu Pak Yev. Oke. Terima kasih doanya. Untuk trend following BRIS ya. Kita lihat saat ini pun saham ini sudah naik cukup tinggi ya. Kita akan mengacu risk terhadap trend line ya. Indikator yang kami gunakan tidak bisa kita tunjukkan di sini. Tentunya ini akan ada perbedaan ya. Gitu. Yang jelas ini uptrend dan saham ini termasuk ke saham yang sebenarnya secara struktur karakteristik cocok untuk trend following ya. Gitu. Akan tetapi kita harus melihat secara risknya itu cukup atau tidak. Nah, untuk saat ini risk terhadap tren, kalau istilah yang digunakan oleh Bu Santer adalah ROT-nya itu 11%. Besar atau kecil segitu relatif. Kalau menurut kami relatif moderat. Risk sebesar 10 sampai dengan 15% itu menurut kami untuk risk terhadap tren itu sudah cukup ya menengah. Ya. Makanya memang biasanya kita akan mengambil jika risknya itu sudah di bawah 10%. Nah, mungkin ya Anda masih bisa dapatkan risk di bawah 10% jika BRIS itu turun ke bawah 2.920. Ya, di 2.900 ke bawah itulah. Itu mungkin area yang cukup bijak untuk kita melakukan akumulasi saham ini dengan tujuan trend following. Karena dalam jangka menengah kemungkinan ini masih naik di atas 3.300. Bahkan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, saham ini tidak tertutup kemungkinan ya akan ke atas 4.000 dalam jangka menengah panjang. Untuk itulah kami pun masih pegang saham ini di Peers juga. Ya, karena ya Peers pilihan saham untuk bank ya cuma BRIS ini aja, nggak ada saham yang lain yang bisa kita beli gitu ya. BTPS nggak mungkin kita beli juga karena secara fundamental tidak layak. Nah, ini secara jangka menengah panjang BRIS ini masih berpotensi naik ke atas 4.000 dengan fundamental yang kita lihat saat ini. Tapi kalau Anda mau trend following, fokuslah ke dalam tren ini. Kalau Anda bisa dapat di bawah 2.900, apalagi Anda bisa dapat di 2.800 ke bawah, itu makin bagus lagi ya. Tapi yang memungkinkan untuk saat ini ya itu masih di 2.900-an. Begitu. Oke, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Berarti sudah tuntas ya apa yang harus saya bahas di F-Talk malam ini. Dan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar
berikan keterangan, berikan penjelasan supaya nanti pembahasannya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Ya, dan sekali lagi selalu kami ingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan, analisa yang kami sampaikan ini bisa benar dan juga bisa salah. Anda perlu mengolahnya lagi, jangan ditelan mentah-mentah, jadilah penonton yang bijak. Apabila Anda member Gift Advisor, saran saya konsultasikan lagi ya. Silahkan Anda chat advisor yang Anda miliki ya, jangan sia-siakan fasilitas yang ada ya. Tentunya sesuai dengan layanan yang Anda ikuti. Apabila Anda member private trading room, ya silahkan Anda berkonsultasi terkait swing trading. Kalau Anda member Bulls Hunter, ya Anda konsultasilah terkait plan Anda untuk trend following. Apabila Anda investasi ya, atau member peer ataupun peers, ya konsultasilah saham-saham atau rencana-rencana atau plan investing Anda. Ya, sesuai dengan apa yang Anda ikuti dan memang Anda butuhkan. Gitu ya. Jadi sebelum Anda bergabung, misalkan Anda mau bergabung, pastikan Anda memang benar-benar membutuhkannya. Jangan hanya melihat ada promo ini, ada promo itu, terus join, asal join, tetapi sebenarnya Anda tidak sesuai dengan layanan tersebut. Ya, dan ini case-nya sangat banyak sekali, makanya saya selalu bilang promo ini bisa sangat tidak sesuai dengan member apabila hanya melihat hanya promonya saja. Tetapi kalau Anda memang sudah mengetahui kebutuhan, sudah mengetahui apa yang Anda kerjakan, ya tentunya Anda sudah sangat mudah untuk mendapatkan layanan yang sesuai. Ya, misalkan Anda memang seorang full time trader, ya Anda akan membutuhkan yang namanya advisor di private trading room. Kalau Anda investor, yang Anda butuh perhitungan-perhitungan jangka panjang, ya mengkalkulasi pergerakan jangka panjang, ya Anda membutuhkan advisor peer ataupun peers. Kalau Anda memang investasi, gitu ya. Jadi saya sarankan kalau ada promo, ada penawaran spesial yang mungkin tidak sering kali datang, Anda pertimbangkan dulu sebelum Anda mengambilnya. Pahami dulu apa itu layanan, dengan sangat mudah Anda bisa temukan di website kami. Ya, gitu. Anda bisa lihat apa sih private trading room, apa sih peer. Ya, di sini semuanya ada, apa saja yang didapatkan, bagaimana kinerjanya. Ya, itu sudah Anda bisa temukan dengan mudah di sini. Kalau masih belum jelas juga, Anda bisa konsultasikan dengan admin. Gitu ya. Itu pesan untuk Gift Talk malam ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Gift Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.